Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Rahma dengan NIM 19046185. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan media pembelajaran mobile learning atau m-learning berbasis Android di SMA Negeri 3 Solo Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 tema, yaitu mengenai bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 ada kajian pustaka, dan juga bab 3 mengenai metode. Nah, sebelum masuk, sama-sama kita lihat moto dari penulisan ini. Ini saya berfokus pada Bapak Dahlan Iskan, di mana beliau mengatakan bahwasannya jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas. Kemudian jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar. Baiklah, kita masuk ke bagian bab 1 atau pendahuluan. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasannya pendidikan saat ini sudah menempuh kurikulum 2013. Artinya pendidikan saat ini sangat penting untuk pembangunan dan pengembangan, dan pemerintah terus melakukan pembaruan demi pemantapan dari pembelajaran siswa ataupun mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saat ini kita masuk kepada kenapa diperlukannya media berbasis IT. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya pemerintah sudah menukar kurikulum itu menjadi kurikulum 2013. Artinya siswa dituntut lebih aktif untuk mencari bahan atau sumber pembelajaran, dan juga tentunya harus dibarengi dengan IT, di mana sekarang adalah siswa itu sudah hampir setiap harinya berbau dengan gadget, handphone, dan juga itu termasuk IT. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kesadaran sejarah dapat terbentuk melalui pembelajaran sejarah. Namun selama ini pembelajaran sejarah hanya bersifat teoritis ataupun materi yang difokuskan oleh guru kepada siswanya. Guru cenderung hanya bersifat metode ceramah, dan penggunaan media kurang dimaksimalkan. Nah, oleh karena itu saya di sini menyusun beberapa identifikasi masalah. Yang pertama, media merupakan komponen penting dalam pembelajaran di sekolah, tetapi kurang dimaksimalkan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya hampir sebagian kecil dari mereka memiliki handphone, namun tidak dipergunakan untuk pembelajaran secara sepenuhnya. Oleh karena itu kita mendesain suatu program yang nantinya mereka semua bisa melakukan pembelajaran sambil bermain dan bermain gadget. Yang kemudian kedua, keberadaan media di sekolah kurang praktis dan sederhana, kurang menarik, serta sulit untuk dibawa kemana-mana. Seperti yang kita ketahui, media yang saat ini tersebar itu masih berupa buku, gambar, atau mudah tercecer atau kurang efisien dan praktis, sehingga jika kita membuat mobile learning ini, maka kita akan mudah untuk menginput, dan juga siswa akan juga mudah mengakses. Kita lihat saat ini pengiriman di daring ini, pembelajaran masih bersifat WA group ataupun individu mengirim ke email, sehingga spam tersendiri oleh gurunya, dan juga murid akan bertanya-tanya apakah tugas yang saya kumpulkan tadi masuk apa tidak. Kemudian yang ketiga, saat ini smartphone itu di SMA itu hampir 90% yang terhubung ke jaringan internet. Namun akses internet yang mereka cari tidak pembelajaran. Itu yang selalu saya tekankan dari tadi, dan memang itu adalah suatu masalah yang saya kedepankan, bahwasannya banyak siswa yang menggunakan handphone tapi tidak terfokus pada pembelajaran. Kemudian yang terakhir, media pembelajaran m-learning berbasis Android ini hampir belum pernah dilakukan atau digunakan di sekolah ini. Nah, selanjutnya masuk pada rumusan masalah yang saya susun. Yang pertama, bagaimana pengembangan media m-learning berbasis Android dan juga smartphone pada materi pembelajaran sejarah. Saya khususkan pada kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 3 Solo Selatan. Kemudian bagaimana nanti proses uji kelayakannya, tanggapan, dan bagaimana respon guru, serta bagaimana kondisi dari sekolah tersebut nantinya apabila kita jalankan aplikasi mobile learning ini, serta kita nanti akan sesuaikan dengan kurikulum. Barulah nanti kita buat ini sesuai dengan standar yang semestinya. Kemudian dengan itu, meninjau masalah-masalah yang telah saya paparkan sebelumnya tadi, maka saya merasa bahwasannya memang perlu untuk kita membuat suatu produk media pembelajaran yang berbasis IT. Dalam hal ini saya menyarankan yaitu menggunakan mobile learning yang berbasis Android,
Kenapa hal ini saya kedepankan? Karena menurut pengalaman juga di Universitas Negeri Padang, bahwasanya kita mempunyai e-learning, bisa kita anggap juga sebagai mobile learning, karena di situ siswa, mahasiswa ataupun dosen juga lebih mudah, dan itu nantinya saya harapkan akan bisa juga diaplikasikan kepada siswa sekolah menengah atas atau SMA, terutama dalam pembelajaran sejarah yang kondisi saat ini masih kita laksanakan secara daring sebagian, dan sebagian sudah tatap muka. Namun dalam pengumpulan tugas tentu ini juga akan menjadi sebuah efisiensi dan juga efektivitas antara guru, sekolah, dan juga nantinya tatanan sekolahan. Nah, dengan hal itu, spesifikasi yang saya harapkan yaitu dimana yang pertama, m-learning yang berbasis Android ini nantinya akan berupa aplikasi media yang diakses melalui perangkat yang disajikan dalam bentuk blog atau website seperti www atau yang lain sebagainya, nanti akan disebarluaskan dan bisa diklik secara langsung oleh siswa untuk tertuju kepada aplikasi tersebut. Kemudian di dalam itu nanti akan kita masukkan materi, baik itu video atau lain hal sebagainya yang sesuai dengan kurikulum dan tentunya disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian setelah dilakukan analisa, maka selanjutnya akan dibuat melalui software Android, di mana penyajiannya dibuat melalui Core Hydrau X5 yang nantinya akan ditanggungjawab atau akan dibantu oleh pihak sekolah, yang kemudian learning berbasis Android ini akan diisikan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa akan diisikan materi, video, audio dari guru, gambar, dan juga kuis untuk tes nantinya setelah dilakukan pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir, nantinya dalam hal ini kita akan membicarakan program ini kepada seluruh guru dan tatanan, apakah setuju dan apakah pantas untuk digunakan aplikasi ini dalam proses pembelajaran sejarah nantinya. Nah, baiklah, yang kedua kita masuk kepada kajian pustaka. Nah, saya menggunakan landasan teori, yaitu bagaimana hakikat pembelajaran sejarah. Nah, pembelajaran itu menurut Sagala itu adalah membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, yang mana itu merupakan penentu utama dari keberhasilan pendidikan. Sedangkan dari pembelajaran sejarah itu berfungsi untuk menyadarkan peserta didik adanya proses perubahan dan juga perkembangan masyarakat dari pola waktu-waktu tertentu, yakninya standarisasi sejarah itu sendiri yang ingin ditekankan dalam hal ini agar siswa dituntut lebih kritis adalah sejarah itu memiliki 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Nah, itulah yang perlu ditekankan agar nantinya bisa merespon atau merangsang dari peserta didik tersebut untuk dapat berpikir kritis ke depannya. Nah, adapun materi yang saya bahas di dalam program saya ini, saya menyarankan yaitu mengenai kehidupan manusia praaksara, mulai dari pengaruhnya, hubungannya dengan masa kini, kemudian ada kebudayaan Hoabin, Baskon, kemudian saya juga menjelaskan bagaimana sistem Android yang nantinya akan saya gunakan. Nah, sistem Android ini saya berupa software yang mana itu akan disediakan dan dibantu oleh pihak sekolah nantinya akan membuat program ini, karena sebelumnya sekolah juga pernah membuat website mengenai informasi sehingga mudah diakses oleh siswanya. Kerangka berpikir yang saya gunakan yaitu pembelajaran sejarah di SMA menurut saya membutuhkan unsur pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat peserta didik dalam belajar, seperti media pembelajaran bervariasi, LCD, proyektor, laboratorium, sampai dengan perangkat smartphone. Sehingga permasalahannya adalah yang pertama, variasi media pembelajaran itu masih minim, terbatas, yang artinya tidak bisa dibawa kemana-mana atau tidak efisien. Yang kedua, banyak peserta didik yang punya smartphone pembelajaran namun sering digunakan untuk media sosial. Yang ketiga yaitu dalam mobile learning ini belum pernah digunakan sebelumnya oleh sekolah khusus untuk metode pembelajaran, sehingga pembelajaran sejarah di SMA menurut saya itu belum optimal, khususnya dalam pembelajaran sejarah. Peserta didik itu membutuhkan pendorongan agar ia termotivasi untuk belajar, dan juga peserta didik menganggap pembelajaran sejarah itu didukung dengan media yang menarik.
Solusi yang saya tawarkan adalah perlunya dikembangkan media pembelajaran berupa mobile learning ini, khususnya di materi manusia praksara di Indonesia. Kenapa dikatakan demikian? Karena agar tidak ada perbedaan antara pemikiran mahasiswa, artinya mereka akan ditampilkan video-video atau gambar-gambar yang nantinya mereka bisa menelaah secara bersama dan nantinya bisa didiskusikan juga secara bersama. Baiklah, lanjut kepada studi relevan. Nah, studi relevan ini saya mengambil salah satu penelitian dari Kak Rohmi Julia Purbasari tahun 2013, di mana judul pengembangannya yaitu aplikasi Android sebagai media pembelajaran matematika pada materi dimensi 3 untuk siswa SMA kelas 10. Nah, hasil penelitian beliau mengatakan bahwa uji kelayakannya diperoleh 96% untuk ahli media, 89% untuk ahli materi, dan 81% untuk praktisi lapangan, dan 83% untuk sasaran pengguna. Nah, adapun persamaan dan perbedaannya dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama menggunakan metode ADI dan juga penelitian ini berbasis R&D, namun perbedaannya tentunya dari Kak Rahmi ini dia menjelaskan penelitian bidang studi matematika, sedangkan saya sejarah. Kemudian Kak Rahmi ini juga menggunakan Adobe Air dalam metodenya, sedangkan saya menggunakan Ellipse. Kemudian perbedaan yang secara signifikan dapat kita lihat yaitu tentunya dari subjek dan objek penelitian masing-masing. Nah, kemudian masuk kepada bab 3 yaitu metode dari penelitian ini. Nah, sebelum masuk ke metode, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kelebihan dari digunakannya mobile learning ini. Yang pertama, mobile learning ini kita kenal sebagai fleksibel ya dalam belajar, karena kita bisa tidak terbatas tempat dan waktu dimanapun dan kapan saja, karena ini hanya di dalam sebuah website dan itu didapatkan dari gadget yang tentunya hampir setiap siswa kemana-mana sekarang membawa gadget, artinya dalam keadaan bermain pun mereka bisa mengakses pembelajaran tersebut, yang kemudian belajar lebih cepat. Selanjutnya kolaborasi antar siswa juga teratur, kemudian lebih terlihat kegiatan belajarnya, karena kan kurikulum 2013 itu dituntut siswa yang lebih aktif, sehingga kita hanya guru menginputkan, menjelaskan, dan siswa nantinya bisa mengakses. Nah, baiklah, kita masuk kepada jenis, waktu, serta tempat penelitian. Nah, kali ini penelitiannya adalah saya mengambil jenis Research and Development atau R&D, di mana pada penelitian ini dikembangkan berbasis Android Learning yang dikembangkan untuk media pembelajaran sejarah pada materi kehidupan manusia praksara di Indonesia. Nah, suatu produk ini dapat dihasilkan dengan adanya penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, di mana kebutuhan daring saat ini memang perlu untuk kita beradu dengan teknologi di luar di samping canggihnya globalisasi saat ini. Kemudian penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Sok Selatan sebagai salah satu sampel untuk analisis kebutuhan yang akan dijalankan nantinya. Rencananya ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022. Nah, uji coba produk ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Sok Selatan, khususnya kelas 11 IPS 1. Nah, baiklah, kita selanjutnya masuk ke prosedur penelitian pengembangan, mulai dari analisis, desain, development, dan implementation hingga ke evaluasi. Nah, pada tahap analisis, nantinya dengan menggunakan model penelitian ADI ini, saya akan menganalisis bagaimana kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk mobile learning ini, yakni sesuai dengan uji kelayakan di SMA Negeri 3 Sok Selatan. Nah, nantinya saya akan membuat analisis berupa apakah produk mobile learning ini akan mampu dilaksanakan untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Kemudian apakah mobile learning ini akan mendapatkan dukungan dari fasilitas ataupun sekolah. Kemudian apakah guru dan juga para pendidik itu bisa mengakses mobile learning atau aplikasi ini dengan mudah. Kemudian pada tahap desain ini saya menggunakan rancangan dengan nantinya akan saya buat konten apa saja dalam produk mobile learning ini yang akan dimasukkan ke dalam bahan ajar tersebut, yang akan dimasukkan ke dalam
aplikasi mobile learning, baik itu berupa materi, video, kuis, ataupun gambar-gambar, atau bisa juga dokumenter nantinya bagaimana kehidupan manusia pada zaman praaksara saat itu. Nantinya akan kita rancang lagi, kita desain bagaimana produk itu nantinya akan sampai efisien ke tangan siswa dalam rangkup aplikasi tersebut. Kemudian pada bagian development atau kegiatan realisasi, nantinya saya akan melakukan kegiatan uji coba rancangan produk ini kepada subjek sesungguhnya. Sebagai penulis nantinya atau peneliti, nantinya saya akan mencari data respon, reaksi, ataupun komentar dari aplikasi yang saya jalankan ini. Nantinya saya akan melakukan angket ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan uji coba dari rancangan ini, khususnya di kelas rencananya 11 IPS 1 SMA Negeri 3 Selatan. Kemudian ke implementasi, di mana pada tahap ini saya akan melakukan umpan balik produk yang saya buat ini nantinya akan dikembangkan dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pengembangan dari mobile learning ini. Penerapan yang dilakukan akan mengacu kepada rancangan produk yang telah dibuat. Selama implementasi, rancangan model ataupun metode yang telah dikembangkan nantinya akan diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Artinya memang pada masa ini nantinya aplikasi tersebut sudah bisa diakses oleh siswa, nantinya diuji cobakan atau diuji tes kelayakannya, dan nantinya siswa akan menanyakan bagaimana rancangan produk ini, bagaimana cara jalannya, dan lain sebagainya. Artinya kita memang menguji cobakan dari produk yang nantinya telah kita buat. Kemudian pada tahap evaluasi, setelah kita implementasikan produk kita tadi, maka nanti banyak dari siswa yang akan kita lihat apakah siswa mengalami kesulitan ataupun lain sebagainya, atau kalau siswa mengerti. Apabila mengalami kesulitan, nanti kita akan buat evaluasi, kita akan kurangi apa saja yang menjadi kendala sehingga nanti tujuan pembelajaran yang kita inginkan akan tercapai secara maksimal. Nah, adapun analisis data, di sini saya menggunakan lembar validasi, yaitu berupa tabulasi dari data hasil validasi yang terkumpul. Kemudian ada lembar praktikalitas angket respon siswa. Nah, angket ini nanti akan saya sebarluaskan di satu kelas, yaitu kelas 11 IPS 1. Setelah mereka melakukan uji coba produk tadi, maka mereka nantinya akan saya beri pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya terkait dengan evaluasi dari penerapan mobile learning ini yang akan dijalankan. Kemudian nanti ada tes pemahaman konsep yang nantinya sudah didapat dari hasil tabulasi terlebih dahulu dari lembar validasi yang sudah saya buat sebelumnya. Baiklah, di sini saya mendesain rancangan produk aplikasi ini menjadi beberapa bagian tahap. Di sini saya sudah membuat sedikit sketsa mengenai rancangan nantinya bagaimana tampilan dari produk aplikasi yang akan saya rancang. Yang pertama itu ada slash screen, di mana slash screen ini merupakan tampilan awal saat aplikasi itu dijalankan. Artinya ketika siswa itu menekan website yang telah nanti kita kirimkan, nah kurang lebih akan seperti ini gambarnya. Nah, yang merah ini adalah logo aplikasi, yang di bawahnya itu adalah judul aplikasi. Nanti ketika diklik, maka mereka akan muncul ke bagian beranda atau tampilan utama. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi, di mana pengguna dapat memilih fitur menu yang ada pada tampilan ini. Nah, di sini akan ada titik 3, yang mana di tampilan sebelumnya akan terlihat sekilas penjelasan penggunaan aplikasi tersebut. Nah, ketika diklik lagi, nanti kita akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu samping atau side menu. Nah, di dalam menu ini nanti akan ada dua kumpulan menu yang saya desain, yang mana ditampilkan yang di bagian atas itu ada logo, kemudian ada dua pilihan, kurikulum dan kompetisi serta pembelajaran. Nah, apabila kita klik yang oranye atau kurikulum dan kompetisi, itu akan muncul bagaimana kurikulum yang kita jalankan pada pembelajaran ini, apa saja kompetensinya, sehingga siswa bisa baca bagaimana penerapan nantinya acuan dari pembelajaran ini. Nah, kemudian apabila kita tekan yang hijau atau bagian pembelajaran, maka itu akan muncul bagaimana apa-apa saja nanti akan kita inputkan terkait dengan materi, berupa materi ajar,
gambar, video, ataupun kuis nantinya akan ditampilkan di situ, ataupun video pembelajaran yang langsung oleh gurunya, atau VN, atau hal-hal yang dirasa penting untuk pembelajaran ini artinya, sehingga mempermudah antara guru dan juga siswa. Nah, mungkin ini saja penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.